Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait uji regresi linear sederhana, yakni bentuk hipotesis, materi asumsi, serta konsep dan perhitungan regresi linear sederhana. Oke, baik. Yang pertama adalah, jadi analisis regresi ini sebenarnya merupakan sebuah analisis lanjutan jika Anda sudah menghitung analisis korelasi. Jadi kalau misalnya dari korelasi diketahui adanya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka Anda bisa melanjutkan ke analisis regresi. Karena sebenarnya analisis regresi itu bukan hanya sekedar untuk mempelajari atau mengukur hubungan, tetapi di sini kita bisa menggambarkan pola atau fungsi hubungan. Di sini ada salah satu buku yang menyatakan bahwa alasan utama seorang peneliti dan peneliti sosial menggunakan regression linear yang pertama adalah memprediksi. Nah, ini adalah tujuan utama. Jadi kalau Anda nanti membaca beberapa buku, regresi ini bisa digunakan untuk modeling, untuk forecasting, untuk prediction, ya. Kemudian untuk mendeskripsikan, kemudian untuk mengkontrol. Jadi kalau nanti Anda membuat sebuah riset, kemudian tujuannya bukan untuk prediksi atau membuat persamaan model, maka lebih baik hanya menggunakan analisis korelasi. Di bawah ini ada keterangan sedikit. Analisis korelasi itu bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat keeratan relasi antar variabel. Tapi kalau analisis regresi itu kita ingin mengetahui bagaimana sih bentuk pola relasi dalam bentuk persamaan regresi. Sehingga luaran utama dari sebuah regresi itu adalah persamaan regresi. Jadi regresi ini merupakan sebuah uji yang paling banyak macamnya. Jadi ada regresi linear berganda, regresi bulut, ada regresi untuk menghitung banyaknya nilai 0 dalam sebuah data. Nah, karena kita pelajari yang sederhana dulu, di mana persamaannya bentuknya simpel ya. Jadi Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan nilai estimate variabel terikat atau variabel tergantung, A merupakan titik potong garis regresi pada sumbu Y, B merupakan gradien garis regresi, dan X merupakan nilai variabel bebas. Oke, saya tambahkan sini yang saya lupakan. Jadi asumsi regresi itu hampir sama dengan asumsi uji parametrik, di mana dibutuhkan data berdistribusi normal, karena memang datanya ini yang paling utama adalah skala data, minimal interval, dan paling tinggi adalah rasio. Jadi kalau bukan ini, maka kita menggunakan regresi lain. Ada namanya regresi ordinal, regresi logistik, itu pengganti dari regresi linear. Ya. Kemudian variance data homogen. Sampel diambil secara acak dan infektif. Nah, ini adalah asumsi-asumsi dari uji-uji parametrik. Nanti kalau Anda belajar lagi regresi linear berganda, maka asumsinya akan lebih banyak, ya, dan modelnya akan lebih kompleks. Kemudian, ini formula perhitungannya, di mana kita akan menghitung nilai B dulu. B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang kemudian dikuadratkan. Baru kita mencari nilai A. A sama dengan min dikurang B, ya, nilai dari sini dikalikan min dari X. Ini min Y, ini min X. Dimana ini ada keterangannya. N adalah jumlah data ya. Jadi di sini bahasanya adalah jumlah titik, itu sama, jumlah data, besar sampel sama. X adalah min dari variabel X, Y adalah min dari variabel Y. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan H0, B sama dengan 0, H1, B tidak sama dengan 0. Atau bisa dinyatakan dalam bentuk kalimat, terdapat hubungan antara variabel X dan Y yang diindikasikan melalui kemiringan garis regresi. Tidak terdapat hubungan, maka nilai B sama dengan 0. Jadi nanti kalau misalnya tidak sama dengan 0, artinya bisa 1, negatif 1, dan lain-lain.
Kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh data ya. Suatu praktikum manajemen data memperoleh data yang menghubungkan variabel X dan variabel Y. Di mana di sini sudah ada datanya. Nah, selanjutnya Anda silahkan membuat tabel seperti ini. Ini banyaknya data, berarti N sama dengan 8. Ini nilai X, ini nilai Y. Kemudian Anda buat kolom X kali Y, 6 kali 30, 9 kali 49, 3 kali 18, 8 kali 42, seterusnya. Kemudian X kuadrat, 6 kuadrat, 9 kuadrat, dan seterusnya. Y kuadrat, 30 kuadrat, 49 kuadrat, 18 kuadrat, dan seterusnya. Selanjutnya di sini, ini dikasih tanda notasi S, artinya sum atau jumlah. Ini jumlah X, ini jumlah Y, ini jumlah XY, ini jumlah X kuadrat, ini jumlah Y kuadrat. Selanjutnya apa? Silahkan menghitung rata dari nilai X dan nilai Y. Ini summary-nya, ini summary. Jadi sigma X dibagi N, sigma Y dibagi N. Kita ketemu rata dari nilai X dan rata dari nilai Y. Selanjutnya akan lebih gampang karena Anda sudah menghitung di tabel. Anda akan memasukkan ke rumus, ya. Perhatikan rumusnya, hati-hati dalam mengetikkannya, gunakan equation kalau mengerjakan menggunakan Microsoft Word, tapi kalau menggunakan alat bantu tulis manual pulpen dan pensil, perhatikan kemiringannya ya. Di sini N dikali sigma XY, mana sigma XY? Yang ini nih. Kemudian dikurang sigma X dan sigma Y, mana? Sigma X, sigma Y. N dikali sigma X kuadrat, yang mana sigma X kuadrat? Nih, ini X kuadrat. Dikurang sigma X yang dikuadratkan. Sigma X-nya ini kemudian dikuadratkan. Maka hasilnya 8 kali 2257 dikurang 56 dikali 296 dibagi 8 dikali 428 dikurang 56 kuadrat. Hasilnya ini, nanti silahkan divalidasi saya betul atau tidak. Dari perhitungan saya, nilai B-nya adalah 5,1 sekian-sekian. Saya gunakan semua angka di belakang koma ya, karena prinsip perhitungan saya adalah tidak mau terlalu jauh berbeda dari nilai yang sebenarnya. Kemudian hitung A sama dengan rata Y dikali B dikali rata X. Di atas tadi sudah ada nilainya, maka 37 dikurang 5,1 sekian-sekian dikali 7, nilai A 1,0277. Dari perhitungan ini, silahkan kita masukkan ke persamaan regresi linier yang sederhana tadi. Maka kita memiliki persamaan linearnya Y sama dengan 1,0277 ditambah 5,1389 dikalikan X. Dari persamaan ini, kita bisa memprediksikan nilai Y berdasarkan nilai X yang diketahui. Maka inilah yang katanya para peneliti dan orang-orang ilmuwan, kemampuan sebuah regresi untuk memprediksikan nilai Y dari nilai X, meramalkan nilai Y dari nilai X. Maka kita coba, kalau nilai X kita 4, maka nilai Y sama dengan 21. Nanti Anda boleh coba deh di sini, diprediksikan. Kalau X-nya 6, 9, 3, apakah angkanya mendekati atau jauh ya? Boleh nanti dicoba-coba. Nah, sampai di sini saya harap jelas penjelasan saya, karena regresi sebenarnya untuk linear sederhana cukup gampang perhitungan untuk mencari persamaan regresinya. Selanjutnya, silahkan mengerjakan soal ini, kerjakan di folio bergaris, kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jadi semuanya ditulis tangan. Saya ingin melihat bagaimana cara Anda menghitung manual. Kemudian ini adalah perintahnya. Silahkan diperhatikan. Ini adalah pertemuan terakhir kita, sampai ketemu di UAS. Nanti UASnya open book dan boleh menggunakan kalkulator. Yang tidak boleh adalah mencontek ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.